Pagi Bu, perkenalkan nama saya Preti Hutapea, NIM 43325013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data. Yang pertama yaitu jelaskan arti DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola data secara sistematis dan terstruktur. Secara umum, database manajemen sistem adalah alat yang digunakan untuk mengelola hubungan antara data, pengguna, dan program aplikasi. Sumbernya yaitu dari BIF Telkom University.ac.id. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan komponen utama dari DBMS arsitektur. Yang pertama yaitu MySQL, bersifat open source dan sering digunakan untuk pengembangan web dan aplikasi. Yang kedua yaitu Oracle Database, salah satu DBMS komersial yang paling terkenal, sering digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola data yang kompleks. Yang ketiga yaitu Microsoft SQL Server. DBMS yang dikembangkan oleh Microsoft banyak digunakan dalam aplikasi bisnis dan enterprise. Yang selanjutnya yaitu PostgreSQL, bersifat open source dan sangat kuat, kerap digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama untuk data yang memerlukan integritas tinggi. Yang terakhir yaitu MongoDB, contoh sistem database NoSQL yang digunakan untuk data non-relasional, cocok untuk aplikasi yang memerlukan skabilitas tinggi. Sumbernya yaitu dari nesabamedia.com. Yang ketiga, apa saja komponen yang ada pada SQL Server 2014? Yang pertama, database engine. Komponen inti dari SQL Server adalah database engine. Database engine terdiri dari relational engine yang memproses query dan storage engine yang mengelola file basis data, page, index, dan lain sebagainya. Objek basis data seperti prosedur penyimpanan, tampilan, dan triggers juga dibuat dan dijalankan oleh database engine. Yang kedua yaitu SQLs. Di bawah relational machine dan storage machine, ada yang dikenal dengan SQLs atau SQL Server Operating System. SQLs menyediakan banyak layanan sistem operasi seperti memori dan manajemen input-output. Layanan lain yang juga disediakan oleh SQLs adalah Exception Handling and Synchronization Service. Yang ketiga yaitu SQL Server Service and Tools. Microsoft menyediakan tools dan layanan manajemen data dan business intelligence yang dikenal dengan SQL Server. Untuk manajemen data, SQL Server menyertakan SQL Server Integration Service atau SSIS, SQL Server Data Quality Service, dan SQL Server Master Data Service. Yang keempat, SQL Server Instance. SQL Server dapat digunakan untuk menjalankan beberapa layanan sekaligus dengan setiap layanan memiliki login, port, database, dan komponen lain secara terpisah. SQL Server Instance dibagi menjadi dua yaitu Primary Instance dan Named Instance. Ada dua cara untuk mengakses Primary Instance. Sumbernya yaitu dari learn.microsoft.com. Bagian B, Introduction to Database. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang disusun secara terorganisir sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Database biasanya dikelola oleh perangkat lunak khusus yang disebut Database Management System atau DBMS, yang bertugas mengatur penyimpanan data, menegakkan aturan integritas, serta menangani transaksi dan akses pengguna. Sumbernya yaitu dari https://auditing.com. Yang kedua yaitu mengapa menggunakan database, yaitu untuk menghindari duplikasi data atau informasi yang tidak konsisten. Penggunaan database membuat data dapat disimpan dalam satu tempat yang sama dan dapat diakses oleh banyak pengguna dengan tingkat akses yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat setiap pengguna dalam memperoleh informasi yang sama dengan versi yang konsisten, sehingga dapat memastikan keakuratan dan keandalan data. Sumbernya dari sys.binus.ac.id. Yang ketiga yaitu kapan database digunakan. Database digunakan ketika suatu sistem perlu menyimpan dan mengelola data secara terstruktur dan berkelanjutan, terutama dalam kondisi berikut. Database dipakai saat data berjumlah banyak dan terus bertambah, sehingga tidak efektif jika disimpan secara manual atau dalam file biasa.
Database juga digunakan ketika data perlu diakses oleh banyak pengguna atau aplikasi secara bersamaan, karena DBMS mampu mengatur keamanan dan mencegah konflik akses. Selain itu, database diperlukan jika data harus sering diperbaharui, dicari, dan dianalisis dengan cepat. Database sangat penting ketika sistem membutuhkan keamanan data, pencatatan transaksi, serta mekanisme backup dan pemulihan jika terjadi kesalahan atau kerusakan sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.